Halo semuanya, pada hari ini saya akan menjelaskan topik alkali tanah atau bisa kita sebut dengan unsur golongan 2A. Saya akan menjelaskan subtopik reaksi pada hari ini. Mari kita mulai. Nah, pertama itu ada reaksi alkali tanah dengan air atau H2O. Persamaannya adalah sebagai berikut. Y sebagai unsur golongan 2 alkali tanah ditambah H2O membentuk senyawa hidroksida atau bisa kita sebut dengan basa ditambah dengan gas hidrogen. Keterangannya di sini adalah Y merupakan unsur golongan alkali tanah Mg, Ca, Sr dan Ba. Mg di sini sangat baik bereaksi dengan air yang bersuhu tinggi, sedangkan Ba di sini adalah paling baik bereaksi dengan air. Mengapa tidak ada Ra di sini? Karena radium merupakan unsur radioaktif. Nah, di sini juga Be tidak bereaksi dengan air. Dari beberapa sumber yang saya cari, Be ini memiliki ukuran atom yang lebih kecil sehingga susah untuk berikatan dengan molekul air. Nah, di sini saya menyediakan beberapa contoh. Yang pertama itu ada magnesium ditambah H2O bereaksi membentuk magnesium hidroksida ditambah gas hidrogen. Yang kedua ada Ca atau kalsium ditambah dengan air H2O membentuk kalsium hidroksida tambah gas hidrogen. Yang ketiga ada strontium ditambah H2O membentuk strontium hidroksida ditambah gas hidrogen. Yang terakhir ada barium ditambah H2O membentuk barium hidroksida dan gas hidrogen. Yang kedua adalah reaksi alkali tanah dengan oksigen di udara. Apabila dipanaskan dengan suhu yang tinggi, semua unsur alkali tanah terbakar di udara membentuk oksida dan peroksida. Ini tergantung dengan jumlah oksigennya. Jika dia terdapat oksigen yang terbatas, dia akan membentuk senyawa oksida. Persamaannya adalah sebagai berikut. 2Y berikatan dengan oksigen membentuk 2 senyawa oksida. Keterangannya di sini adalah Y adalah unsur golongan 2 atau alkali tanah, yaitu berilium, magnesium, kalsium, strontium, dan barium. Dengan catatan, berilium dan magnesium harus dipanaskan terlebih dahulu. Di sini saya sediakan beberapa contoh, yakni satu itu ada 2 berilium berikatan dengan oksigen menghasilkan 2 berilium oksida. Yang kedua itu ada 2 magnesium berikatan dengan oksigen membentuk 2 magnesium oksida. Yang ketiga ada 2 kalsium berikatan dengan oksigen membentuk 2 kalsium oksida. Yang keempat itu ada 2 strontium berikatan dengan oksigen membentuk 2 strontium oksida. Yang kelima ada 2 barium berikatan dengan oksigen membentuk 2 barium oksida. Nah, jika terdapat oksigen yang berlebih, maka akan membentuk senyawa peroksida. Persamaannya adalah sebagai berikut. Y bereaksi dengan oksigen menghasilkan senyawa peroksida. Dengan keterangan Y adalah unsur golongan alkali tanah, yaitu berilium, magnesium, kalsium, strontium, dan barium. Berilium di sini langsung bereaksi, sedangkan strontium bereaksi pada tekanan yang tinggi. Kalsium peroksida tidak terbentuk secara bereaksi langsung. Di sini ada 5 contoh. Contoh yang pertama ada berilium bereaksi dengan oksigen menghasilkan berilium peroksida. Yang kedua ada magnesium bereaksi dengan oksigen menghasilkan magnesium peroksida. Yang ketiga ada kalsium bereaksi dengan oksigen membentuk kalsium peroksida. Yang keempat ada strontium bereaksi dengan oksigen menghasilkan strontium peroksida. Yang terakhir ada barium bereaksi dengan oksigen membentuk barium peroksida. Yang ketiga ada reaksi alkali tanah dengan nitrogen. Apabila direaksikan dengan gas nitrogen akan membentuk senyawa nitrida. Persamaannya adalah sebagai berikut. 3Y direaksikan dengan gas nitrogen menghasilkan senyawa nitrida. Dengan keterangan Y merupakan unsur golongan alkali tanah, yakni magnesium, kalsium, strontium, dan barium. Barium di sini tidak bereaksi. Dan semua unsur alkali tanah ini hanya berlangsung pada suhu yang tinggi. Di sini ada 4 contoh. Yang pertama ada 3 magnesium berikatan dengan gas nitrogen menghasilkan magnesium nitrida. Yang kedua ada 3 kalsium bereaksi dengan gas nitrogen membentuk kalsium nitrida. Yang ketiga ada 3 strontium bereaksi dengan gas nitrogen membentuk strontium nitrida. Yang terakhir ada 3 barium bereaksi dengan gas nitrogen menghasilkan barium nitrida.
Yang keempat ada reaksi alkali tanah dengan halogen atau golongan 7A. Dapat bereaksi dengan halogen membentuk garam halida dengan persamaan sebagai berikut. Y bereaksi dengan senyawa halogen menghasilkan senyawa garam halida. Keterangannya, Y adalah unsur golongan alkali tanah yakni berilium, magnesium, kalsium, strontium, dan barium. Berilium di sini berikatan secara kovalen dan merupakan konduktor yang buruk. Sedangkan X di sini ada fluor, klorin, bromin, dan iodin. Ada beberapa contoh yang saya terangkan di sini. Yang pertama ada berilium bereaksi dengan klorin menghasilkan berilium klorida. Yang kedua ada magnesium bereaksi dengan senyawa bromin menghasilkan magnesium bromida. Yang ketiga ada kalsium bereaksi dengan fluor membentuk kalsium fluorida. Yang keempat ada strontium bereaksi dengan iodin menghasilkan strontium iodida. Yang terakhir ada barium bereaksi dengan klorin menghasilkan barium klorida. Yang kelima ada reaksi alkali tanah dengan asam dan basa. Dapat bereaksi dengan asam membentuk garam dan gas hidrogen dengan persamaan sebagai berikut. Y bereaksi dengan asam HX menghasilkan garam dan gas hidrogen dengan keterangan Y adalah unsur golongan alkali tanah yakni berilium, magnesium, kalsium, strontium, dan barium. Semakin ke bawah akan semakin reaktif. Sedangkan HX di sini adalah asam seperti HCl, Hi, dan HBr. Contohnya, pertama ada berilium bereaksi dengan asam klorida menghasilkan BeCl2 dan gas hidrogen. Yang kedua ada magnesium bereaksi dengan asam Hi menghasilkan MgI2 dan gas hidrogen. Yang ketiga ada kalsium bereaksi dengan asam HBr menghasilkan CaBr2 dan gas hidrogen. Yang keempat ada strontium bereaksi dengan asam HBr menghasilkan SrBr2 dan gas hidrogen. Yang kelima ada barium bereaksi dengan asam klorida menghasilkan BaCl2 dan gas hidrogen. Nah, karena berilium bersifat amfoter, maka dapat juga bereaksi hanya dengan baksa kuat, membentuk ion tetrahidroksoberilat dan gas hidrogen. Dengan persamaan, berilium bereaksi dengan basa XOH dan H2O menghasilkan senyawa tetrahidroksoberilat dan gas hidrogen. Contohnya di sini, berilium bereaksi dengan basa kuat yaitu natrium hidroksida dan bereaksi dengan H2O menghasilkan natrium tetrahidroksoberilat dan gas hidrogen. Yang keenam adalah reaksi alkali tanah dengan gas hidrogen. Dapat bereaksi dengan gas hidrogen membentuk senyawa hidrida dengan persamaan Y bereaksi dengan gas hidrogen membentuk senyawa hidrida dengan keterangan Y adalah unsur golongan alkali tanah yakni kalsium, strontium, dan barium. Berilium dan magnesium tidak bereaksi dan unsur yang bereaksi pada gas hidrogen ini hanya berlangsung pada suhu yang tinggi. Contohnya, yang pertama ada kalsium bereaksi dengan gas hidrogen membentuk kalsium hidrida. Yang kedua ada strontium bereaksi dengan gas hidrogen membentuk strontium hidrida. Dan yang terakhir ada barium bereaksi dengan gas hidrogen membentuk barium hidrida. Yang ketujuh ada reaksi alkali tanah dengan sulfur atau belerang. Dapat bereaksi dengan sulfur membentuk senyawa sulfida. Dengan persamaan, Y bereaksi dengan sulfur membentuk senyawa sulfida. Keterangannya adalah Y yaitu unsur golongan alkali tanah yakni berilium, magnesium, kalsium, strontium, dan barium. Contohnya, yang pertama ada berilium bereaksi dengan sulfur membentuk berilium sulfida. Yang kedua ada magnesium berikatan dengan sulfur membentuk magnesium sulfida. Yang ketiga ada kalsium bereaksi dengan sulfur membentuk kalsium sulfida. Yang keempat ada strontium bereaksi dengan sulfur membentuk strontium sulfida. Yang terakhir ada barium bereaksi dengan sulfur membentuk barium sulfida. Yang terakhir adalah reaksi alkali tanah dengan karbon. Dapat bereaksi dengan karbon membentuk senyawa karbida. Dengan bersamaan, Y bereaksi dengan karbon membentuk senyawa karbida. Keterangannya adalah Y yaitu unsur golongan alkali tanah yakni berilium, magnesium, kalsium, strontium, dan barium. Contohnya, yang pertama ada berilium bereaksi dengan karbon membentuk berilium karbida. Yang kedua ada magnesium bereaksi dengan karbon membentuk magnesium karbida. Yang ketiga ada kalsium bereaksi dengan karbon membentuk kalsium karbida. Yang keempat ada strontium bereaksi dengan karbon menghasilkan strontium karbida.
Yang kelima ada barium, bereaksi dengan karbon membentuk barium karbida.